tertib, berurutan, misalnya sholat zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Di video kali ini kita akan belajar tentang jamak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jamak atau bahasa kita adalah dikumpulkan atau dihimpun atau dengan sebutan yang sering kita pakai itu dijamak. Boleh orang menjamak sholat dengan beberapa syarat, sudah pernah kita pelajari diantaranya ya, yaitu dalam perjalanan atau musafir. Dan boleh menjamak sholat ketika orang sakit parah. Sakit yang juga memenuhi syarat ya, sakitnya itu seperti apa yang boleh untuk menjamak sholat. Sholat yang 5 waktu, subuh, sebelum zuhur ini ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ini yang ada pasangannya bisa dijamak adalah zuhur, asar, ini bisa dikumpulkan, jadikan satu waktu. Juga maghrib dan isya ini bisa dikerjakan dalam satu waktu. Sedangkan subuh tidak ada pasangannya, artinya tidak bisa dijamak, tidak bisa dikumpulkan dengan sholat yang manapun. Nah ini nama sholatnya saya letakkan atas biar paham ya. Dan di bawah ini adalah waktunya. Jadi sholat zuhur wajib dikerjakan di waktu zuhur. Sholat asar wajib dikerjakan di waktu asar dan seterusnya ini ya. Nah, di sini boleh dikumpulkan, boleh dijamak zuhur sama asar dikerjakan di waktu sini atau zuhur dan asar dikerjakan di sini. Tentu dengan alasan dan syarat-syarat yang dibenarkan. Nah, di bawah sini ada syarat jamak takdim. Jamak takdim itu artinya didulukan, duluan. Sedangkan yang namanya jamak takhir itu terakhir. Jadi bagi saudaraku yang pemula yang mungkin masih bingung, jadi apabila sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, di waktu duluan, berarti namanya jamak takdim. Sama dengan di sini, sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu sini, waktu maghrib, ini artinya duluan ya, takdim. Ini sama sini dikerjakan di waktu sini. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu yang ini. Paham ya? Sekarang bagian yang kedua. Di antara dua waktu ini, mana yang terakhir? Yang terakhir tentu yang waktu asar. Jadi kalau jamak takhir itu sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di terakhir, berarti namanya jamak takhir. Nah sama dengan di sini. Apabila sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu isya, di waktu yang terakhir begini, namanya jamak takhir. Jadi yang membedakan antara jamak takdim dan takhir itu adalah pada waktu pelaksanaannya. Lalu dalam mengerjakannya seperti apa? Nah, tentu di sini ada syarat-syaratnya. Syarat jamak takdim yaitu yang tadi ya, sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur atau sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Syarat yang pertama adalah niat dalam hati pada sholat pertama. Maka ketika kita sholat zuhur, Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka masukkan dalam hati, niatkan sholat zuhur ini kita jamak dengan asar. Walaupun sebenarnya sholat zuhur dan asar ini sebenarnya terpisah. Akan tetapi syaratnya adalah ada niat untuk menjamak di sholat yang kita kerjakan pertama kali, yaitu sholat zuhur ini. Jadi sholat maghrib juga kita kerjakan, kita niat dalam hati waktu takbiratul ihram untuk menjamak sholat maghrib ini dengan isya. Walaupun sebenarnya kita pisah juga antara maghrib dan isya dengan salam. Ya, lanjut syarat yang kedua, tertib, berurutan, misalnya sholat zuhur dulu, baru asar.
maghrib dulu baru isya. Jadi kalau kita sholatnya takdim, ini zuhur dulu kita kerjakan baru asar, maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan zuhur dulu baru asar, silahkan isya dulu baru sholat maghrib, asar dulu baru sholat zuhur. Kita lanjut syarat jamak takdim. Syaratnya adalah berurutan antara keduanya. Jadi tidak disela dengan sholat sunnah atau yang lainnya. Disela dengan sholat saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Jadi sholat zuhur, habis itu salam. Boleh berhenti sejenak, lalu berdiri kembali untuk melaksanakan sholat asar. Nah, sama juga di sini keterangannya ya. Nah, seperti itu saja syarat jamak takdimnya ya. Lalu syarat jamak takhir yang kita kerjakan di waktu yang akhir tadi. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah niat jamak takhir dilakukan pada waktu datang atau masuk waktu pertama. Nah, kalau kita ingin sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, yaitu jamak takhir, maka ketika datang waktu zuhur, kita masih dalam perjalanan, waktu zuhur datang, maka mesti niat di sini. Di awal waktu sholat zuhur, setelah kita dengar azan, lalu kita berniat bahwa sholat zuhur saya jamak dengan asar di waktu asar karena Allah Ta'ala. Sama di sini, apabila kita ingin sholat maghrib dan isya kita jamak, kita kerjakan di jamak takhir di waktu isya sini, maka syaratnya adalah kita berniat. Ketika masuk sholat maghrib, kita berniat bahwa sholat maghrib ini dan isya kita jamak dan kita melaksanakan sholat keduanya ini di waktu isya nanti karena Allah Ta'ala. Kita lanjut, lihat syarat jamak takhir yang kedua adalah masih dalam perjalanan datangnya waktu sholat kedua. Nah, ini maksudnya seandainya kita berniat ingin menjamak zuhur dan asar jamak takhir, ini syaratnya waktu asarnya ini masih dalam perjalanan. Jadi masuk waktu asar itu masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan datangnya waktu sholat yang kedua, itu baru boleh kita menjamak. Kalau ternyata datang waktu sholat yang kedua, kita sudah berada di kampung halaman, ini berarti tidak ada kita menjamak ya, gugur. Paham ya? Sampai sini kita tutup video ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang menginginkan foto lembaran kertas ini, insya Allah ada linknya di deskripsi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.